Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa kembali bertemu di sini untuk melanjutkan materi kita untuk mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai definisi mikrobiologi, kemudian karakteristik atau ragam dari mikroorganisme itu sendiri. Kita belajar mulai dari kingdom sampai dengan pembagiannya. Ada 3 kingdom utama yang di sana di dalam kita bisa mendapatkan beberapa mikroorganisme. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai morfologi dan struktur mikroorganisme. Terkait dengan tugas mandiri kedua, nanti saya mau dari masing-masing kalian ada satu tugas mandiri, silakan nanti dikerjakan di sisa waktu luangnya saja. Jadi nanti detail instruksinya sudah ada di Google Classroom, jadi silakan bisa dilihat. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp saja nanti. Oke, kemudian di hari ini saya harapkan nanti sudah ada yang bisa presentasi terkait dengan studi kasusnya yang saya minta pada pertemuan sebelumnya. Jadi sudah ada beberapa yang mengumpulkan, setidaknya sudah ada 7 orang yang mengumpulkan. Saya harapkan nanti semua perwakilan anggota kelompok juga memasukkan presentasinya. Oke, dan teknisnya nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar mengenai morfologi dan struktur dari mikroorganisme. Jadi akan kita mulai dari beberapa tools, beberapa perangkat, dan beberapa cara. Jadi bagaimana kita bisa mengamati mikroorganisme itu sendiri. Jadi nanti ada beberapa alat yang nanti bisa digunakan dan beberapa teknologi dan ragamnya seperti apa. Sampai ke nanti kita sedikit mulai membahas mengenai morfologi sel. Jadi morfologi kita mulai dari membran sel terlebih dahulu nantinya. Jadi bagaimana peranan morfologi sel terkait dengan dia menerima sinyal, dia mendapatkan nutrisi dan lain sebagainya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari mikroskopi dan morfologi sel. Mikroskopi sendiri suatu teknologi dalam mikrobiologi di mana di awal perkembangan mikrobiologi itu satu jalan yang sangat sulit, karena bagaimana caranya kita bisa melihat struktur sel dari suatu mikroorganisme. Secara alaminya kita tidak akan mungkin bisa mengamati secara langsung mikroorganisme. Jadi akan dibutuhkan suatu alat untuk bisa melihat bagaimana strukturnya. Setidaknya ada 2 alat yang kita gunakan untuk melihat struktur mikro, atau nanti dikatakan sebagai suatu mikroskop. Jadi mikroskop ini nanti akan terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada mikroskop cahaya, kemudian ada mikroskop elektron. Di mana pada dasarnya teknologi ini memanfaatkan lensa untuk mendapatkan bayangan sel yang diperbesar. Perbesarannya nanti akan berbeda-beda yang dibatasi oleh resolusi. Kita bahas satu persatu mulai dari mikroskop cahaya. Jadi mikroskop cahaya sendiri memanfaatkan 2 seri lensa. Jadi ada lensa objektif dan ada lensa okuler, di mana pembesaran lensa objektif itu 10 sampai dengan 100 kali, sedangkan lensa okuler itu 10 sampai dengan 15 kali. Jadi objektif itu lensa yang langsung berhadapan dengan si bendanya, si benda atau objek akan kita amati. Sedangkan yang lensa okuler itu yang langsung dengan mata kita nantinya. Nanti akan ada fotonya, coba itu kita lihat. Pada umumnya mikroskop cahaya itu disebut juga sebagai mikroskop majemuk medan terang. Kemudian terkait dengan total perbesarannya, jadi perbesarannya itu akan bergantung kepada lensa objektif dan lensa okulernya.
Jadi secara sederhananya kita akan mengalihkan berapa perbesaran yang di okuler dikalikan dengan perbesaran yang di objektif. Jadi misalnya ketika menggunakan lensa okuler yang 10 kali, kemudian pembesarannya 50, tinggal dikalikan saja nanti untuk skala perbesarannya nantinya. Karena itu perbesaran tertinggi yang akan bisa dilihat melalui lensa mikroskop cahaya dengan lensa objektif dan okuler di sini istilahnya akan mencapai 1.500 kali pembesaran. Kemudian terkait dengan penggunaan lensa objektif dengan perbesarannya 100 kali, dia membutuhkan minyak optik atau minyak imersi. Jadi imersi ini satu minyak optik berkualitas tinggi yang bermanfaat untuk meningkatkan stabilitasnya, meningkatkan kontrasnya yang nanti kita bisa lihat melalui lensa. Jadi ini gambarannya, ini tadi lensa okulernya yang langsung berhadapan dengan mata, ini lensa objektifnya. Di mana nanti spesimennya atau objek akan kita amati diletakkan di suatu meja preparat, kemudian kita amati. Kemudian prinsip utama kerja dari si mikroskop cahaya di sini adalah kita membutuhkan cahaya yang berasal dari sumber cahaya di sini. Sumber cahaya di sini yang ditembakkan langsung melalui kondensor. Kenapa harus ada kondensor? Karena ini untuk mengatur berapa besar kecilnya cahaya yang menyinari si objeknya. Jadi objek yang nantinya disinari oleh cahaya yang berasal dari sumber cahaya yang pertama akan dilihat terlebih dahulu oleh lensa objektif di sini, tergantung pembesarannya, kemudian dikembalikan ke lensa okuler sehingga nanti akan kita dapatkan penampakan dari objek yang kita amati. Jadi di sini simpelnya semakin panjang lensanya, ini yang panjang ini lensanya semakin panjang maka semakin besar perbesarannya, mulai dari 5 sampai dengan ke 100 kali biasanya. Lanjut lagi. Jadi kelemahan dari mikroskop cahaya sendiri adalah bayangan kontrasnya yang tidak jelas. Jadi kontras itu menunjukkan, jadi misalnya di antara satu titik atau untuk membedakan itu garis atau titik atau itu suatu lingkaran atau itu satu persegi panjang misalnya, dengan mikroskop cahaya biasanya agak kurang jelas. Itulah kenapa biasanya dalam kita mengamati menggunakan mikroskop, kita menggunakan satu teknik pewarnaan. Jadi dengan melakukan pewarnaan, kita mewarnai sel sehingga nanti bayangan kontrasnya akan lebih jelas. Biasanya pewarna di sini bermuatan positif atau yang bersifat basa, yang nantinya akan bergabung dengan muatan negatif komponen selulernya dari si sel tadi, yang umumnya berupa asam nukleat dan polisakarida asam. Beberapa contoh warna ada biru metilen, ungu kristal, dan ada saranin. Kemudian teknik-teknik pewarnaan sendiri nanti setidaknya akan ada dua, ada pewarnaan sederhana dan pewarnaan diferensial atau pewarnaan drum. Jadi pewarnaan diferensial di sini ini biasanya dalam dengan tujuan untuk melakukan identifikasi suatu jenis atau suatu kelompok mikroorganisme. Tadi contohnya untuk yang gram negatif dan gram positif juga. Kemudian untuk satu mikroskop cahaya sendiri ada beberapa jenis mikroskop, mulai dari yang kontras fase sampai dengan yang SAM atau scanning akustik atau akustik layar. Kemudian selain mikroskop cahaya tadi kita juga ada mikroskop elektron, di mana di sini kita memanfaatkan elektron sebagai pengganti foton untuk memperoleh bayangan sel atau struktur sel. Daya pisahnya dari mikroskop elektron ini lebih besar dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Jadi dia mencapai 0,2 nano, berbeda dengan mikroskop cahaya. Sedangkan untuk pewarnanya sendiri pun berbeda. Yang pertama bisa menggunakan asam osmik, permanganat, garam uranium sampai dengan ke plumbum. Beberapa ragam mikroskop elektron, ada SEM, elektron fire, kemudian ada scan probe, sampai ke STM, atau scanning tunneling. Jadi ini contoh gambaran dari mikroskop elektron. Jadi berbedanya ini ada sumber, kalau yang sebelumnya dari cahaya, makanya menggunakan elektron, yang nanti ditembakkan ke objeknya. Kemudian ini gambarannya.
ketika kita menggunakan mikroscope elektron. Jadi salah satu perbedaan utama penggunaan elektron di sini adalah strukturnya akan lebih jelas ya, lebih spesifik struktur dari suatu sel mikroorganisme. Di sini terlihat di gambar yang atas di sini terlihat suatu sel yang sedang membelah. Jadi terlihat ada septum di sini. Septum ini suatu proses dari pembelahan sel dari satu sel menjadi dua sel. Kemudian di sini nampak sitoplasma, membran sitoplasma, kemudian ini dinding selnya di lapisan paling luar. Kemudian ini ada struktur yang pekat, dikatakan ini sebagai nukleidnya atau DNA-nya. Sedangkan yang di B di sini, ini salah satu bentuk penampakan lain. Jadi penggunaan term juga sama-sama untuk yang ABC di sini. ABC di sini. Kemudian ini contoh beberapa tampilan dari mikroskop. Umumnya mikroskop yang kita gunakan adalah yang di A di sini. Ini pun sudah dilakukan pewarnaan dari selnya, sehingga nampak ada warna-warna yang berbeda. Jadi kalau kalian amati masing-masing ketika dibandingkan dengan yang lain, ini yang fluorescence, yang berpenjar dia. Kemudian ini ketika menggunakan mikroskop medan gelap. Kemudian ini kontras fase sampai dengan yang terakhir menggunakan elektron layar. Jadi nantinya penggunaan dari masing-masing mikroskop tentunya nanti akan bergantung kepada tujuannya. Jadi untuk apa dilakukan pengamatan melalui mikroskop? Apakah hanya untuk menghitung atau mengetahui jumlah sel-selnya saja? Atau sampai ke lapisan dalamnya mengetahui strukturnya seperti apa? Atau untuk mengetahui bahannya, jadi membran selnya itu, atau mungkin ada satu kelenjar yang menghasilkan yang tertentu, itu yang akan coba dicari, itu yang harus coba dilihat. Kemudian kita masuk ke morfologi sel. Ini dua contoh struktur internal dari suatu sel. Jadi kalau kalian amati di sel yang prokariot dan sel eukariot ada satu hal utama yang paling jelas terlihat di sini. Di mana mikroorganisme ini yang mana? Yang A atau yang B? Prokariot atau eukariot? Ada ingat enggak kemarin? Mikroorganisme itu prokariot atau eukariot? Ada ingat enggak? Halo? Apa tadi, Pak? Mikroorganisme itu prokariot atau eukariot? Suaranya kurang jelas, Pak. Mikroorganisme itu prokariot atau eukariot? Dari tadi saya ngomong kalian diam saja, Anda tahu kalau saya nggak jelas. Mana saya tahu? Suaranya kurang jelas, Pak. Jadi saya dari tadi percuma saya ngomong ya, terus kalian diam-diam saja. Dikasih baru aja Mas. Diam saja ya udah kalau gitu. Oke, jadi di sini kita menampakkan ada dua jenis sel, prokariot dan eukariot. Jadi prokariot di sini bentuk struktur selnya itu sederhana dibandingkan dengan eukariot, di mana sel-sel mikroorganisme ini umumnya dalam bentuk kelompok prokariot di atas ini. Jadi dari struktur yang paling luar ada dinding sel, kemudian ada membran sitoplasma, sampai ke organ-organ di dalamnya mulai dari ribosom, plasmid sampai dengan nukleoid. Jadi berbeda dengan eukariot yang lebih lengkap organelnya. Sedangkan kalau tadi secara skematisnya, ya kemudian yang di sini adalah penggunaan mikroskop elektron. Jadi perbedaan antara beberapa jenis sel-sel bakteria, archaea, dan eukarya. Jadi secara strukturnya memang lebih semakin tinggi kelasnya, jadi mulai dari bakteria, archaea sampai dengan eukarya, maka akan semakin kompleks. Di sini nampak sudah ada mitokondria untuk di sel eukariot. Meskipun beberapa eukariot juga ada yang dalam bentuk mikroorganisme. Jadi pada pertemuan sebelum kita sudah bahas 3 kelompok utama dari mikroorganisme, mulai dari prokariot itu ada bakteria dan archaea, dan ada dari makhluk hidup yang
kompleksnya dari eukarya. Ada beberapa, salah satunya jamur, lichen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk morfologi sel sendiri, bentuk-bentuk selnya ada yang berbentuk bulat, silinder, batang, dan spiral. Kemudian ada juga beberapa sel yang dia hidupnya berkelompok. Jadi ketika dia berkelompok, dia biasanya membentuk satu rantai, membentuk suatu bentukan kubus ataupun yang tidak beraturan. Ukuran dari sel sendiri beragam, ada yang kurang dari 0,2 sampai dengan lebih dari 50. Sedangkan beberapa bentuk dari sel prokariot atau mikroorganisme sendiri ada yang berbentuk kokus. Jadi di sini ada secara skematisnya, ada yang berdasarkan pengamatan dari mikroskop. Ada yang berbentuk kokus, batang, spiral, spiroset, ada yang budding atau appendix bacteria, jadi ada perpanjangan membran sel dari si makhluk hidup, dari mikroorganisme tadi. Kemudian ada juga yang berbentuk filamen. Kemudian untuk membran dan dinding sel sendiri, kita bahas dari membran sitoplasma terlebih dahulu. Jadi membran sitoplasma sendiri merupakan pemisah antara sitoplasma dan lingkungan luar sel. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang memiliki dinding sel, ada yang tidak memiliki dinding sel, tapi dia memiliki membran sitoplasma. Umumnya ketebalan dari membran sitoplasma mulai dari 8 nanometer. Kemudian membran sitoplasma ini sendiri tersusun atas fosfolipid lapis ganda sebagai suatu penghalang permeabilitas yang sangat efektif. Jadi lapisan gandanya di sini berupa asam lemak dan gliserol fosfat yang membentuk area hidrofob yang terdiri dari asam lemak dan hidrofil, gliserol dan fosfat. Jadi pada suatu membran sitoplasma ada beberapa area hidrofob dan ada beberapa area hidrofil. Inilah dia yang menyebabkan adanya fungsi membran yang bisa mengatur keluar dan masuknya suatu zat kimia. Jadi ini sebagai gambarannya membran bilayer fosfolipid yang berupa asam lemak dan gliserol. Gliserolnya ini berupa ikatan fosfat. Dan secara skematisnya kedua lapisan tadi, fosfolipid tadi, dia membentuk hidrofilik region, kemudian ada hidrofobik. Jadi hidrofiliknya itu di bagian luarnya, hidrofobiknya di bagian dalam. Jadi yang hidrofiliknya itu karena ada yang gliserol tadi, sedangkan hidrofobiknya karena adanya rantai asam lemak. Yang mana kita akan bisa melihat kalau berdasarkan pengamatan di mikroskop hanya seperti gambar di sini. Kemudian permukaan luar membran sitoplasma yang bersinggungan dengan lingkungan luar biasanya memiliki situs kontak dengan beragam protein. Proteinnya di sini dia mengikat ke substrat atau suatu tempat transport molekul berukuran besar ke dalam sel atau yang dikatakan sebagai protein periplasma. Jadi di sepanjang membran sel yang mengelilingi suatu sel mikroorganisme nanti akan tersebar ada beberapa yang dia memiliki protein-protein di bagian luarnya, atau terkadang dia memiliki suatu protein periplasma. Jadi ada protein yang biasanya dia menembus mulai dari bagian luar dari sel sampai ke dalam bagian sel. Nanti fungsinya untuk melakukan transport molekul yang berukuran besar ke luar ataupun ke dalam sel. Kemudian ada juga membran protein integral. Jadi kurang lebih seperti ini tampilnya, di mana struktur dari membran sitoplasma itu sebenarnya tidaklah kaku, tapi dia fluid. Jadi seakan ada isi seperti balon yang diisi oleh air, jadi selalu bergerak tergantung dengan pergerakan dari si selnya. Jadi ini lapisan fosfolipidnya, di mana di sepanjang
membran sel akan ada beberapa protein. Jadi ini protein-proteinnya, ini protein integral dan beberapa jenis-jenis lainnya. Di mana nanti masing-masing berbagai macam jenis protein yang melekat ataupun dia menembus itu nanti akan berfungsi dalam proses transport protein ataupun nutrisi lainnya. Kemudian kita juga dapat menemukan sterol pada membran sel eukariot, di mana dia dapat meliputi 5 sampai dengan 25% total dari lipid. Sterol ini tidak ada di prokariot kecuali bakteri-bakteri metanotrof dan mikoplasma. Sterol ini yang menyebabkan adanya bentuk kaku dan datar. Ini yang menyebabkan beberapa membran sel dia stabil dan tidak fleksibel. Jadi dari beberapa hal tadi, setidaknya akan ada 3 fungsi utama membran. Yang pertama adalah penghalang permeabilitas, jadi menjaga keluar dan masuknya air minimal. Kemudian mencegah terjadinya kebocoran pasif penyusun sitoplasmanya. Dan sebagai situs utama konservasi energi dan transport. Jadi adanya protein-protein yang menempel atau dia yang menembus dari ujung dalam dan ujung luar. Ada beberapa protein yang memang berfungsi untuk konversi energi. Adanya nutrisi yang di luar atau dari dalam maka nanti akan menyebabkan kegiatan transfer energi nanti atau konversi energi. Jadi 3 poin ini nantinya fungsi utama dari suatu membran sitoplasma. Jadi sebagai permeability barrier, kemudian protein anchor, ini fungsinya untuk transfer bioenergi atau kemotaksis atau pergerakan, dan konservasi energi. Ada beberapa titik yang digunakan untuk pergerakan ion positif dan negatif yang nanti menghasilkan energi atau menyimpan energi. Kemudian transport pada membran sendiri itu berupa larutan garam, gula, asam amino, nukleotida sampai dengan berbagai macam bahan-bahan terlarut lainnya. Di mana protein transport dia selain membawa substansi melewati membran, dia juga mengakumulasi solut terhadap gradien konsentrasinya. Dan setidaknya sistem transport substansi pada prokariot itu ada 3 macam. Jadi yang pertama ada transport sederhana, ada translokasi kelompok, dan sistem ABC. Gambaran sederhananya mulai dari sistem yang sederhana. Sesederhana hanya ketika ada satu substrat yang masuk, dia akan diikuti oleh suatu ion, kemudian dibawa keluar. Sedangkan untuk yang group translocation, ada modifikasi secara kimia dulu. Jadi misalnya satu senyawa dia membawa senyawa yang lain, kemudian dibawa sampai menuju ke protein membrannya, kemudian nanti dia akan dibawa keluar. Begitu pula nanti untuk yang ABC transporter, dia untuk menghasilkan energi. Jadi untuk yang transport sederhana, dia membutuhkan protein rentang membran dengan energi dalam bentuk daya gerak proton, ATP, senyawa berenergi tinggi lainnya. Di mana transport rentang di sini umumnya menunjukkan homologi pada strukturnya yang membentuk 12 alfa ulir yang bergerak melalui membran pembentuk saluran untuk membawa substansi ke dalam sel. Kemudian beberapa transporter perentang itu ada yang sifatnya uniporter, dia hanya membawa satu molekul. Symporter dia membawa substansi bersama dengan substansi yang lain. Kemudian ada antiporter, dia membawa 2 substansi dengan arah berlawanan secara simultan. Jadi ini secara skematisnya uniporter, antiporter, dan symporter. Kemudian berikutnya translokasi kelompok. Translokasi kelompok mekanisme transport substansi yang secara kimia berubah selama melewati membran. Biasanya sistem transferase menyebabkan senyawa mengalami fosforilisasi selama transport. Biasanya untuk transport glukosa, manosa, dan fruktosa pada E. coli yang sudah banyak diteliti. Kemudian pada proses ini juga dilakukan ekspor enzim dan toksik, di mana merupakan suatu aktivitas protein translokase sebagai suatu sistem sekretori. Jadi gambarannya memang lebih kompleks terkait dengan translokasi grup karena adanya perubahan secara kimiawi. Jadi mulai dari piruvat di sini yang nantinya yang dikeluarkan dalam bentuk glukosa.
Yang terakhir, untuk sistem ABC berfungsi untuk nutrien organik. Jadi nutrien-nutrien organik seperti gula, asam amino, dan berbagai nutrien anorganik. Nutrien anorganik itu ada sulfat, fosfat, dan logam kerumit. Kemudian ada komponen utama. Dari komponen utamanya biasanya protein periplasma pengikat, ada protein membran perentang, dan protein hidrolisis ATP yang memasuk energi. Karena dalam prosesnya dia membutuhkan energi. Kemudian, untuk sistem ABC, pada bakteri gram negatif, dia memiliki ruang antara membran sitoplasma dan lapisan membran luar yang kaya akan lipid yang dinamakan periplasma. Sedangkan pada bakteri gram positif, protein pengikatnya terikat pada membran sitoplasma. Jadi ini gambarannya ketika ada periplasma di bakteri gram negatif, yang nanti akan meneruskan senyawa yang nantinya dibawa keluar. Kemudian, dinding sel bakteri atau bisa juga disebut dengan peptidoglikan. Umumnya yang memiliki dinding sel ini atau memiliki peptidoglikan ini sel prokaryot dalam bentuk bakteri gram positif dan gram negatif. Adanya peptidoglikan di sini sama dengan sterol tadi ya. Jadi dia menyebabkan adanya bentuk dari suatu sel. Jadi itulah kenapa di beberapa morfologi sel kita ada menemukan sel yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk batang dan sebagainya. Salah satunya adalah karena adanya peptidoglikan. Kemudian adanya peptidoglikan sendiri merupakan salah satu bentuk adaptasi dari ketika bakteri itu berada di solut yang terlarut, yang menyebabkan adanya tekanan turgor yang tinggi, sehingga secara normalnya ketika dia berada di larutan yang tinggi tadi, maka dia bisa pecah dan itu bisa berbahaya dan tidak bisa menahan struktur membran selnya. Sehingga dinding sel bakteri gram negatif ataupun yang gram positif, dia biasanya memiliki satu lapisan tersendiri untuk menjaga atau sebagai penahannya. Jadi contohnya di bakteri gram negatif dia berlapis banyak, sedangkan di gram positif ada lapisan satu kaku yang dia tebal. Kemudian komposisi kimia dari peptidoglikan sendiri berupa pada bakteri gram positif itu 90%-nya terdiri atas peptidoglikan, sedangkan pada gram negatif hanya 10%-nya saja. Peptidoglikan sendiri dia bisa dirusak dengan enzim lisosom. Ini yang menjadi dasar untuk pengobatan juga beberapa bakteri-bakteri patogen. Kemudian bakteri gram negatif biasanya ada membran luar atau lipopolisakarida di mana dia bersifat toksik bagi hewan. Jadi ini gambarannya gram positif dan gram negatif. Terlihat jelas bedanya peptidoglikan di gram positif dia lebih tebal dibandingkan dengan yang di gram negatif. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Setelah ini kita coba presentasi kelompoknya. Kira-kira siap untuk presentasi mulai dari mempersiapkan Zoom-nya atau dari saya? Kalau bisa saya sih maunya kalian juga coba latihan untuk mempersiapkan Zoom-nya, linknya, kemudian coba dipresentasikan. Jadi sebagai latihan juga kalian. Kelompok berapa kira-kira yang bisa maju? Coba saya panggil satu kelompok siapa? Egi kira-kira bisa? Egi kelompok berapa? PPT-nya belum siap, Pak. Soalnya lagi lapangan, Pak. Minggu besok aja gimana, Pak? Egi, Arif Fahran kelompok berapa? Siap? Pak, kelompok 1 dulu, Pak. Reski dulu berarti ya kelompok 1 ya. Setelah itu kelompok berapa yang kira-kira? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok berapa lagi yang siap? 1, Pak. Selain kelompok 1?
Selain kelompok 1 siapa lagi? Oke, dari kelompok 1 dulu ya. Saya coba absensi dulu terakhir. Bima Arya ada? Ada, Pak. Yurike? Arif Fahran? Diva? Fadil? Hadir, Pak. Gusra ada Gusra? M Subhan? Hadir, Pak. M Zaidal? Hadir, Pak. Hadir. Rian? Muhammad Daniel? Hadir, Pak. Rizky hadir, Pak. Reski tadi Pak sudah. Yuriki hadir, Pak. Pak hadir, Pak. Oke, kelompok 1 bisa buka Zoom-nya. Pak, Pak saya Yuriki belum, hadir, Pak. Pak. Peggy, Pak. Belum di absen, Pak. Oke, gitu dah. Udah, Pak. Pak Yuriki, Pak. Oke, Yurike. Pak Diva hadir, Pak. Ya, Diva sudah. Kelompok 1 bisa untuk mulai Zoom-nya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Siapkan Zoom-nya ya. Kalau bisa dibuat recording-nya kalian yang simpan diri. Bisa ya? Dicoba. Insya Allah bisa, Pak. Oke, sip. Oke, kalau begitu kita akhiri Zoom kali ini. Silakan nanti bisa dikirim melalui grup WhatsApp ya untuk kelompok 1. Kita akan mulai presentasinya. Kelompok yang lain, siapa yang ingin maju, silakan nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau nanti mungkin melalui Zoom berikutnya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.